Lama gak cerita horor, mari kita cerita horor. Pas banget gue lagi gak bisa tidur. Sebut saja tokonya ini Hefni. Jadi Hefni ini baru 1 minggu masuk kuliah dan menempati kosan dia yang sekarang. Kosan ini cukup sepi karena ada 12 kamar tapi cuma diisi 4 kamar. Berarti 8 kamar tuh kosong. Walaupun dia baru 1 minggu, Hefni udah lumayan cukup akrab nih sama teman sebelahnya. Kamar sebelahnya yaitu Mas John, salah satu mahasiswa teknik elektro. Jadi dia tuh setiap sore sering nongkrong bareng sambil minum kopi. Ini gue liat emang anaknya indie banget nih. Senja gimana gitu, India bukan dong, indigo, nggak bercanda. Oke lanjut. Nah, suatu sore si Hefni kan mau mandi nih, di mana di sungai, bukan di kamar mandinya dong. Terus pas dia keluar ngambil handuk, pas mau masuk dia ngelihat kamar sebelahnya itu si Chris, dia mau pindah lagi rapi-rapi gitu. Terus pamit lah seperti biasa, Chris, gue pamit ya gitu, mau pindah tuh pindah kos maksudnya. Terus kayak iya hati-hati gitu-gitu. Dan berarti tinggal 3 kamar, si Hefni, Mas John sama satu lagi. Nah satu lagi ini itu jarang banget dilihat sama si Hefni, sampai beberapa hari kemudian ketemulah sama si mas-mas yang tinggal di kamar ini nih, yang belum pernah Hefni ketemu sejak dia pindah ke kosan itu. Mas, kamu yang tinggal di kamar ini ya? Terus kata si mas-masnya, oh iya benar, saya kenalin Arif, tapi saya udah mau pindah nih. Terus si Hefni bilang, oh iya kenalin juga Hefni, penghuni baru di kamar 11. Si Arif bilang, Hef lu bantuin gue deh nih ngangkat-ngangkat, ntar gue traktir. Emang si Arif nih kayaknya agak nggak tahu diri ya, baru kenalan udah nyuruh-nyuruh aja. Tapi nggak apa-apa ditraktir, si Hefni mau lah akhirnya, karena udah habis duit bulanan mungkin kali ya, udah akhir bulan jadi kayak wah lumayan nih makan gratis. Ya udah dibantu-bantu, dipak-pakin bareng, masukin ke mobil. Nah setelah itu langsung lah ditraktir ke warung di depan. Pas di perjalanan ke warung depan nih si Arif ngomong gini ke si Hefni, gue nggak berani ngomong di sana, tapi gue mau nanya deh, lo yakin masih mau tinggal di kosan itu? Lo nggak tahu ceritanya? Terus si Hefni bilang, aku udah bayar 6 bulan nih sayang kalau pindah-pindah. Nanya lagi lah, emang ada apaan? Terus si Arif bilang nih, akhirnya dia cerita. Jadi 2 bulan lalu ada salah satu penghuni kos yang gantung diri, namanya Jono. Dia tuh stres akibat tugas akhir. Terus juga dia dapet dosen yang killer dan sekaligus diselingkuhin sama pacarnya. Makanya dia bunuh diri di kamar ujung atas. Selesai makan si Arif langsung bilang, makanya banyak penghuni kos yang pindah karena dia tuh sering ganggu. Mending lo cepet-cepet pindah deh. Terus Arif berdiri langsung ke kasir sekaligus bayar dan berpamitan sama Hefni, lambain tangan habis itu cabut. Terus di situ Hefni mikir, kamar ujung atas, bukannya itu kamarnya Mas John. Ini lu pernah gak kena razia di sekolah? Gue pernah cerita di akun kedua gue kalau gue pernah kena razia rok. Jadi rok di sekolah gue tuh diharuskan menggunakan rok stan untuk cewek-ceweknya, sedangkan gue tuh gak suka dan gue tuh pakainya rok rempel. Akhirnya digunting lah rok gue. Dan itu sih gue gak pernah ya kena razia yang bener-bener kayak lagi razia terus gue kena gitu, gak pernah. Cuma gue tuh sering banget ditegur sama guru kemahasiswaan gue terkait dengan lip tint. Jadi emang dulu pas SMA tuh gue sering banget yang namanya pakai lip tint. Emang centil banget nih orang gue liat-liat. Cuma tiap kali gue ditegur, gue tuh yang kayak, iya bu, iya gak pakai lagi. Tapi besoknya gue pakai lagi. Kenapa? Karena kayak gue gak bisa banget keluar rumah ya pada saat itu tuh tidak menggunakan lip tint atau tidak menggunakan produk apapun di bibir gue, karena gue bener-bener pucet dan jelek banget kalau gue nggak pakai lip tint. Jadi pernah waktu itu udah pulang sekolah nih, tapi gue lagi nungguin temen gue, dia lagi latihan saman, kita mau main. Jadi kita lagi nunggu di depan lab gitu, lagi tidur-tiduran, lagi ya pokoknya lagi ngaso-ngaso aja gitu. Posisinya gue udah ganti baju, tapi masih pakai rok sekolah, terus udah pakai beginian nih, lipstikan. Terus itu pas banget ada guru kemahasiswaan gue lewat. Sebenarnya sih udah nggak kenapa-napa ya, maksudnya kayak kalau gue ketahuan pakai lip tint pun ya udah gitu, orang udah pulang sekolah juga. Cuma pas ketemu tuh gue agak kayak deg-degan. Kenapa? Karena nih guru kemahasiswaan gue bareng sama kepala sekolah. Itu kan gue lagi bertiga sama temen gue. Jadi pas lewat salim, terus gue gini nih, posisi gue mingkem ya kan. Guru gue sepertinya melihat gue seperti itu, terus dia akhirnya mengajak ngobrol, kalian kok belum pulang? Terus habis itu temen gue nih yang jawab, karena gue posisinya masih begitu. Terus temen gue jawab kayak, iya lagi nungguin ini bu, lagi saman, kita mau main abis ini. Terus kayak, oh ya udah ya. Terus kepala sekolahnya jalan, terus guru gue langsung nyolek gue, udah gak usah ditutupin bibirnya, ibu juga tahu kali kalau kamu pakai lipstick. Respon gue kayak, kan udah pulang bu. Salah satu artis cantik di Indonesia yaitu Chelsea Islan ternyata pernah dapet pengalaman horor ketika dia itu naik pesawat ke Jepang. Dan katanya ini pengalaman yang gak mungkin dia lupain seumur hidup. Jadi beberapa tahun yang lalu, Chelsea dan beberapa temennya itu terbang ke Jepang buat liburan. Mereka ini naik salah satu maskapai Indonesia, dan itu penerbangannya sekitar jam 12 malam. Chelsea duduk di business class, dan itu misah sama teman-temannya. Di sebelah kiri Chelsea itu ada pasangan suami istri. Dan kalau kata Chelsea, kayaknya nih suaminya itu adalah salah satu pilot di maskapai itu. Soalnya pas lagi boarding, ini suaminya itu ngobrol sama pilot dan juga beberapa pramugari, dan itu ngobrolnya lumayan lama. Nah kejadian pertama itu terjadi pas take off, dimana suami dari pasangan suami istri ini itu kayak ngeliat ada pramugari yang lari dari depan ke belakang. Dan itu larinya buru-buru banget.
Bapak ini nanya dong ke salah satu pramugari yang bertugas. Tadi waktu take off kok ada pramugari yang lari buru-buru ya dari depan ke belakang. Terus pramugarinya ini bingung dong dan nanya, siapa yang lari ya Pak? Terus bapak ini cerita kalau tadi pas lagi take off ada salah satu pramugari yang lari dari depan ke belakang dan itu pramugarinya pakai seragam lama. Sontak pramugarinya ini ngomong, kapten jangan bercanda, mana ada pramugari yang pakai seragam lama. Tapi setelah itu, satu pramugari yang lain ini nyeletuk. Dia sering dengar kalau di pesawat ini, terutama ketika penerbangan malam, itu bakal sering muncul pramugari yang bolak-balik dan itu pakai seragam lama. Selang beberapa jam, giliran Chelsea yang ngalamin. Sekitar jam 3 pagi, Chelsea ini kebangun dari tidurnya dan dia itu pengen ke toilet, mau buang air kecil. Ketika Chelsea bangun dari bangkunya, itu ada pramugari yang duluan lewat ke arah belakang. Chelsea lalu jalan di belakang pramugari ini. Nah, pramugari yang lewat ini ternyata masuk toilet duluan. Kayaknya dia itu nggak ngelihat kalau ada Chelsea nih yang pengen masuk toilet juga. Ya udah, Chelsea nunggu pramugari ini. Pas lagi nunggu, tiba-tiba ada pramugari yang nyamperin dan nanya, "Mbak, mau ke toilet ya?" Terus Chelsea ini jawab, "Iya, pengen ke toilet. Cuma tadi ada pramugari duluan yang masuk, jadinya nungguin." Di situ pramugarinya bingung dan dia ini nanya, "Pramugarinya kayak gimana Mbak?" Soalnya pramugari di situ cuma ada dia dan satu temennya tuh. Dan di situ tuh dia ini sambil nunjuk temennya. Chelsea ini bingung dong dan dia itu coba ngejelasin lah pramugari yang tadi masuk. Dijelasin tuh seragamnya. Setelah dijelasin pramugarinya ini malah bilang, "Maaf ya Mbak, di sini pramugarinya nggak ada yang pakai seragam orange dan putih." Karena penasaran, akhirnya salah satu pramugari coba ngetok toilet nih. Terus ada balesan dari dalam. Di situ Chelsea lega. Ternyata beneran ada orang dong di dalam. Ditunggu tuh 5 menit. Tapi ini kok yang di dalam kayak nggak ada tanda-tanda selesai. Akhirnya diketok lagi. Tapi kali ini nggak ada jawaban dari dalam. Akhirnya mereka coba buat buka toilet itu. Dan ternyata toilet itu kosong.